Kali ini kita masih berada di bagian 4, cara menggalang orang-orang yang percaya, namun kita akan memasuki topik 10 yang berjudul komunikasi bukanlah soal bicara, tetapi soal mendengarkan. Martin Luther King Jr., seorang pria yang kelak menjadi lambang dari seluruh gerakan hak sipil, memilih untuk menyampaikan pidato tersohornya, I Have a Dream, di depan sebuah lambang yang lain, Lincoln Memorial. Seperti King, Lincoln berdiri atau di patung itu duduk sebagai lambang dari nilai Amerika tentang kemerdekaan bagi semua orang. Masyarakat-masyarakat besar mengerti pentingnya lambang sebagai cara untuk meneguhkan nilai-nilai mereka, mewakili kepercayaan mereka. Para diktator juga sangat mengenal pentingnya lambang. Tetapi pada kasus mereka, biasanya lambang itu adalah lambang tentang mereka, bukan tentang suatu keyakinan yang lebih besar. Lambang membantu kita mengasat-matakan apa yang tidak kasat mata. Dan satu-satunya alasan mengapa lambang mempunyai makna adalah karena kita menyusupkan makna kepadanya. Makna itu hidup di dalam benak kita, bukan di dalam benda itu sendiri. Lambang akan memiliki daya yang kuat hanya ketika tujuan, isu, perjuangan, atau kepercayaan sudah jelas. Bendera misalnya, tidaklah lebih dari sebuah lambang dari nilai-nilai dan kepercayaan bangsa. Dan kita mengikuti bendera untuk memasuki pertempuran. Itu daya yang luar biasa. Anda pernah memperhatikan emblem bendera Amerika di lengan kanan seorang serdadu? Bendera itu terbalik. Itu bukan kesalahan, itu sengaja. Ketika pasukan bergegas maju memasuki medan tempur, bendera yang berkibar di sebuah tiang akan terlihat terbalik dari sisi kanan. Jika dipasang dengan cara sebaliknya pada bahu kanan, maka akan tampak seakan-akan pasukan sedang mundur. Bendera kita disusupi dengan begitu banyak makna sehingga beberapa pihak telah berusaha memberlakukan undang-undang yang melarang penghinaan terhadap bendera. Yang ingin dilindungi oleh para patriot ini bukanlah kain yang dijahit menjadi bendera. Undang-undang yang mereka ajukan tidak ada kaitannya dengan penghancuran harta benda. Tujuannya adalah melindungi makna yang diwakili oleh lambang itu. Mengapanya? Undang-undang yang mereka rancang berusaha melindungi seperangkat nilai dan kepercayaan tidak kasat mata dengan melindungi lambang dari nilai dan kepercayaan itu. Meski rancangan undang-undang ini diruntuhkan oleh Mahkamah Agung, mereka telah memicu perdebatan yang heboh dan emosional. Mereka membenturkan keinginan kita akan kebebasan mengemukakan pendapat dengan keinginan kita untuk melindungi lambang dari kebebasan itu. Ronald Reagan, komunikator yang hebat, sangat mengetahui kekuatan dari lambang. Pada tahun 1982, dia adalah presiden pertama yang mengundang seorang pahlawan untuk duduk di balkon ruang parlemen selama menyampaikan pidato kenegaraan. Sebuah tradisi yang sejak itu dilakukan setiap tahun. Seorang pria yang memancarkan optimisme, Reagan mengenal nilai dari perlambangan nilai-nilai Amerika, alih-alih hanya bicara tentang nilai-nilai itu. Tamunya itu, yang duduk bersama ibu negara, adalah Lenny Skutnik, seorang pegawai pemerintah yang hanya beberapa hari sebelumnya telah menceburkan diri ke sungai Potomac yang sangat dingin untuk menyelamatkan seorang perempuan yang terjatuh dari helikopter yang sedang berusaha menyelamatkannya setelah sebuah pesawat Air Florida jatuh ke dalam sungai itu. Reagan berusaha mengatakan bahwa kata-kata tidaklah ada artinya, tetapi perbuatan dan nilai memiliki makna mendalam. Setelah menceritakan kisah Skutnik, dia menekankan, jangan biarkan orang mengatakan kepada kalian bahwa hari-hari terbaik Amerika sudah berlalu.
bahwa semangat Amerika telah padam. Kita terlalu sering melihat kemenangannya di dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa berhenti mempercayainya. Sputnik menjadi lambang keberanian Reagan. Sebagian besar perusahaan mempunyai logo, tetapi hanya sedikit yang bisa mengubah logo itu menjadi lambang yang bermakna. Karena sebagian besar perusahaan tidak pandai menyampaikan apa yang mereka percayai, maka sebagian besar logo tidak memiliki makna. Seringkali logo hanya menjadi ikon untuk mengenali sebuah perusahaan dan produknya. Sebuah lambang tidak bisa memiliki makna yang mendalam sampai kita mengetahui mengapa ia ada, dalam arti yang lebih besar daripada sekedar untuk mengenali perusahaan. Tanpa kejelasan dari mengapa, sebuah logo hanyalah logo. Mengatakan bahwa sebuah logo mewakili kualitas, jasa, inovasi, dan sejenisnya hanya akan meneguhkan statusnya sebagai sekedar logo. Semua kualitas ini adalah tentang perusahaan, bukan tentang tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan. Jangan lupa dengan para diktator. Mereka paham betul akan kekuatan dari lambang. Hanya saja mereka menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Begitu pula, banyak perusahaan yang bersikap seperti diktator, semuanya adalah tentang mereka dan apa yang mereka inginkan. Mereka memberitahu bahwa mereka mempunyai jawaban, tetapi mereka tidak menginspirasi dan dengan demikian tidak menumbuhkan kesetiaan kita. Analogi ini kita tarik lebih jauh lagi. Diktator mempertahankan kekuatannya melalui rasa takut, hadiah, dan setiap jenis manipulasi yang bisa mereka pikirkan. Orang-orang mengikuti diktator bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka terpaksa. Agar perusahaan dipandang sebagai pemimpin yang hebat, alih-alih sebagai diktator, semua lambang, termasuk logo mereka, perlu mewakili sesuatu yang bisa dipercayai oleh kita semua. Bisa didukung oleh kita semua. Itu membutuhkan kejelasan, disiplin, dan konsistensi. Agar sebuah logo bisa menjadi lambang, orang harus terinspirasi untuk menggunakan logo yang mengatakan sesuatu tentang diri mereka. Label-label fashion adalah contoh yang paling nyata dari hal ini. Orang menggunakannya untuk menunjukkan status. Tetapi banyak logo yang menjadi lambang yang generik. Contoh yang lebih mencolok lagi adalah Harley Davidson. Ada orang yang berjalan dengan tato Harley Davidson di tubuhnya. Itu tidak waras. Mereka telah menato logo perusahaan di kulitnya. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki motor Harley. Mengapa orang-orang yang rasional mau menato logo perusahaan di tubuhnya? Alasannya sederhana. Setelah bertahun-tahun Harley menjelaskan apa yang mereka percayai. Setelah bertahun-tahun berdisiplin terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip penuntun mereka, dan setelah bertahun-tahun konsisten pada segala sesuatu yang mereka katakan dan lakukan, logo mereka telah menjadi sebuah lambang. Logo itu tidak lagi sekedar identik dengan sebuah perusahaan dan produknya, ia identik dengan sebuah kepercayaan. Sebenarnya, sebagian besar orang yang menato logo Harley Davidson di tubuhnya tidak tahu tentang harga saham Harley. Mereka tidak tahu adanya kekacauan manajemen seminggu sebelumnya. Lambang itu bukan tentang Harley lagi. Logo itu mengandung seperangkat nilai mereka sendiri. Lambang itu bukan tentang Harley lagi, tetapi tentang mereka. Randy Fowler, mantan marinir Amerika Serikat dan sekarang manajer umum agen penjualan Harley Davidson di California. Dia bangga menunjukkan tato Harley besar di lengan kirinya.
Ini melambangkan siapa diri saya, katanya. Terutama, ini mengatakan saya orang Amerika. Sekarang, pelanggan dan perusahaan adalah satu dan sama. Makna dari Harley Davidson memiliki nilai di dalam hidup orang-orang karena bagi mereka yang percaya pada mengapanya Harley, makna itu membantu mengungkapkan makna dari hidup mereka sendiri. Karena kejelasan, disiplin, dan konsistensi Harley, sebagian besar orang akan tahu apa makna lambang itu. Bahkan jika kita sendiri tidak menganutnya. Itulah sebabnya mengapa ketika seseorang dengan logo Harley yang besar di lengannya berjalan memasuki sebuah bar, kita melangkah mundur dan memberinya jalan. Malah sebenarnya, lambang itu begitu bermakna sehingga 12% dari penghasilan Harley Davidson datang dari pernak-perniknya saja. Sungguh luar biasa. Tetapi, bukan hanya logo yang bisa berfungsi sebagai lambang. Lambang adalah perwakilan kasat mata dari seperangkat nilai dan kepercayaan yang jelas. Bus tingkat London atau topi koboi, keduanya adalah lambang dari budaya nasional. Tetapi, lambang nasional itu mudah karena sebagian besar bangsa memiliki rasa budaya yang jelas yang telah dikuatkan dan diulang selama beberapa generasi. Bukanlah perusahaan atau organisasi yang memutuskan makna dari lambang itu, tetapi kelompok di luar megafon, di pasar yang kacau balaulah yang memutuskannya. Jika berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar, orang luar bisa dengan jelas serta konsisten melaporkan apa yang dipercayai oleh suatu organisasi, maka baru pada saat itulah sebuah lambang mulai mendapatkan makna. Inilah ujian tentang efektivitas kerja megafon. Ketika kejelasan bisa tersaring oleh seluruh organisasi dan dihidupi dengan segala sesuatu yang keluar darinya. Kita kembali ke iklan Apple 1984 di awal bab 9. Bagi yang pernah melihatnya, apakah itu membuat kita berpikir tentang Apple dan produknya, atau apakah kita hanya menyukai perasaannya? Atau apakah tulisan berpikir berbeda itu berbicara kepada kita? Jika kita pelanggan Mac, mungkin kita menyukai iklan ini. Bahkan mungkin kita dibuat merinding ketika melihatnya. Suatu tanda yang pasti bahwa mengapa ini terhubung dengan kita di tingkatan visceral atau limbik. Malah sebenarnya, setelah mengetahui bahwa ini adalah iklan Apple, keputusan kita untuk membeli sebuah Mac, entah untuk pertama kalinya atau ke-10 kalinya, akan bertambah kuat. Seperti semua iklan Apple, iklan ini adalah salah satu dari apa yang Apple katakan atau lakukan yang meneguhkan apa yang mereka percayai. Semuanya konsisten dengan kepercayaan yang jelas yang mereka hidupi dan kita ketahui. Dan jika iklan ini bicara kepada kita dan kita bukan pecinta Apple, kemungkinan besar kita masih menyukai gagasan untuk berpikir secara berbeda. Pesan dari iklan itu adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh Apple untuk menceritakan kisahnya. Ini adalah salah satu apa dari mengapa mereka. Ini adalah sebuah lambang. Karena alasan itulah kita mengatakan bahwa sebuah iklan berbicara kepada saya. Sebenarnya, iklan itu bukan bicara kepada kita. Ia bicara kepada jutaan orang yang melihat iklan itu. Ketika kita mengatakan sesuatu seperti itu, bicara kepada saya, yang kita katakan adalah menembus semua keriuhan dan suara ini, saya bisa mendengarnya. Saya bisa mendengarnya dan saya
akan mendengarnya. Inilah artinya sebuah pesan keluar dari megafon untuk tetap menggema di telinga kita. Segala sesuatu yang keluar dari alas megafon berfungsi sebagai cara bagi sebuah organisasi untuk mengartikulasikan apa yang ia percayai. Apa yang dikatakan dan dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah cara perusahaan berbicara. Banyak sekali perusahaan yang terlalu menekankan produk atau jasanya hanya karena hal-hal itulah yang mendatangkan uang. Tetapi, banyak hal lain di dasar megafon yang berperan sama pentingnya untuk bicara ke dunia luar. Meski dapat menggerakkan penjualan, produk tidak dapat menciptakan kesetiaan. Malah sebenarnya, sebuah perusahaan dapat menciptakan kesetiaan pada orang-orang yang bahkan bukan pelanggannya. Saya membicarakan hal-hal yang bagus dari Apple jauh sebelum saya membeli salah satu produknya. Dan saya bicara tidak bagus tentang merek komputer pribadi tertentu, walaupun telah bertahun-tahun saya membeli produknya. Kejelasan, disiplin, dan konsistensi Apple, kemampuan mereka untuk membangun megafon bukan membangun sebuah perusahaan yang jelas dan lantang, itulah yang memberi mereka kemampuan untuk menumbuhkan kesetiaan. Mereka dituduh memiliki pengikut seperti sekte. Orang-orang yang berada di dalam perusahaan sering dituduh menganut sekte Steve. Semua pujian atau hinaan ini adalah petunjuk bahwa orang-orang lain telah menganut isu perjuangan Apple dan menjadikannya sebagai isu perjuangan mereka sendiri. Para pakar yang menyebut produk dan pemasaran mereka sebagai gaya hidup malah meneguhkan bahwa orang-orang yang mencintai produk Apple sedang menggunakan apa yang Apple lakukan untuk menunjukkan identitas pribadi mereka sendiri. Kita menyebutnya pemasaran gaya hidup karena orang-orang telah memadukan produk komersil ke dalam gaya hidup mereka. Dengan sangat efisien, Apple telah membangun megafon yang sangat jelas, menggunakan hukum penyebaran dan mengundang orang-orang lain untuk membantu penyebarkan kabar gembiranya. Bukan demi perusahaan, tetapi demi mereka sendiri. Bahkan, promosi dan kemitraan mereka berfungsi sebagai bukti kasat mata dari apa yang mereka percayai. Pada tahun 2003 dan 2004, Apple menyelenggarakan promosi untuk iTunes bersama Pepsi, minuman cola yang digembar-gemborkan sebagai pilihan generasi mendatang. Masuk akal bahwa Apple bersepakat dengan Pepsi, penantang utama Coca-Cola, sang status quo. Segala sesuatu yang Apple lakukan, segala sesuatu yang mereka katakan dan lakukan, menjadi bukti kasat mata dari apa yang mereka percayai. Alasan saya menggunakan contoh Apple di seluruh buku ini adalah karena Apple begitu disiplin dalam bagaimana mereka melakukan segalanya. Begitu konsisten dalam apa yang mereka lakukan. Dan terlepas dari apakah kita mencintai atau membenci mereka, kita semua mengetahui mengapa mereka. Kita tahu apa yang mereka percayai. Sebagian besar dari kita tidak membaca buku-buku tentang mereka. Kita tidak mengenal Steve Jobs secara pribadi. Kita belum meluangkan waktu untuk menjelajahi aula-aula markas besar Apple untuk mengenal budaya mereka. Kejelasan kita tentang apa yang dipercayai oleh Apple datang dari satu-satunya tempat, Apple. Orang bukan membeli apa yang kita lakukan, tetapi membeli mengapa kita melakukannya, dan Apple hanya mengatakan dan melakukan hal-hal yang mereka percayai. Jika apa yang kita lakukan tidak membuktikan apa yang kita percayai, maka tidak ada orang yang akan mengetahui mengapa kita, dan kita akan terpaksa bersaing dengan menggunakan harga, layanan, kualitas, fitur, dan manfaat, yang adalah soal
komoditas. Apple memiliki megafon yang jelas dan lantang dan luar biasa bagus untuk menyampaikan kisahnya. Subjudul Tes Seledri. Untuk memperbaiki bagaimana dan apa yang kita lakukan, kita terus melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita menghadiri konferensi, membaca buku, bicara dengan teman-teman dan rekan-rekan kerja untuk mendapatkan masukan serta nasihat, dan terkadang kita juga memberi nasihat. Kita mencoba mengerti praktik-praktik terbaik orang lain untuk membantu menuntun kita. Tetapi adalah keliru jika kita menganggap bahwa apa yang ampuh di satu organisasi akan ampuh di organisasi yang lain. Bahkan, jika industri, ukuran, dan kondisi pasarnya sama, pernyataan jika itu baik bagi mereka, maka itu juga baik bagi kita, adalah pernyataan yang sama sekali tidak benar. Saya mengenal sebuah perusahaan dengan budaya yang hebat. Ketika ditanya, para pegawai mengatakan mereka senang karena semua ruang rapat mempunyai meja pingpong. Apakah itu berarti jika kita memasang meja pingpong di semua ruang rapat, maka budaya perusahaan kita akan membaik? Tentu saja tidak. Tetapi ini adalah salah satu contoh dari praktik terbaik. Tidaklah benar untuk meniru apa atau bagaimana segalanya dilakukan di organisasi yang berkinerja tinggi untuk diterapkan di organisasi kita. Seperti Ferrari dan Honda, apa yang baik bagi satu perusahaan belum tentu baik bagi perusahaan lain. Singkatnya, praktik yang terbaik tidak selalu yang terbaik. Yang penting bukanlah apa atau bagaimana kita melakukan segalanya. Yang lebih penting adalah apa dan bagaimana kita melakukan segalanya secara konsisten dengan mengapa kita. Hanya pada saat itulah praktik kita adalah praktik yang terbaik. Memang tidak ada yang salah dari melihat orang lain untuk mempelajari apa yang mereka lakukan. Tantangannya adalah mengetahui praktik atau nasihat mana yang perlu kita ikuti. Untungnya, ada sebuah tes sederhana yang bisa kita terapkan untuk menemukan apa dan bagaimana yang tepat untuk kita. Ini adalah sebuah metafora sederhana yang disebut tes seledri. Bayangkan kita pergi ke jamuan makan malam dan seseorang mendekati kita dan berkata, "Anda tahu apa yang Anda perlukan di dalam organisasi Anda?" M&Ms. Jika tidak menggunakan M&Ms di bisnis, Anda hanya menyia-nyiakan uang yang ada di atas meja. Seseorang lainnya mendekati kita dan berkata, "Anda tahu apa yang Anda perlukan?" Susu tajin. Data menunjukkan bahwa sekarang ini semua orang membeli susu tajin. Di situasi ekonomi seperti ini, Anda harus menjual susu tajin. Ketika kita berdiri di sisi mangkuk sirup buah, orang lain menawarkan nasihat yang bijak. "Biskuit Oreo," katanya. "Kami menghasilkan jutaan dolar karena menerapkan biskuit Oreo di dalam organisasi kami. Anda harus melakukannya." Masih ada orang lain yang mendekati kita dan berkata, "Seledri, Anda harus menggunakan seledri." Kita mendapatkan semua nasihat bagus ini dari orang-orang yang sangat sukses. Beberapa dari mereka berada di industri yang sama dengan kita. Beberapa dari mereka lebih sukses daripada kita. Beberapa dari mereka telah menawarkan nasihat yang sama kepada orang lain dengan hasil yang sangat sukses. Sekarang, apa yang kita lakukan? Kita pergi ke toko swalayan dan membeli seledri, susu tajin,
Oreo, dan M&M's. Kita menghabiskan banyak waktu di toko swalayan, menjalani lorong-lorongnya. Kita menghabiskan banyak uang karena kita membeli segala sesuatu. Tetapi, bisakah kita mendapatkan manfaat dari semua produk ini? Tidak ada jaminan. Lebih parah lagi, jika anggaran terbatas, kita harus mempersempit kembali pilihan kita. Lalu, mana yang harus kita pilih? Tapi ada satu hal yang pasti. Ketika kita berdiri di antrian di toko swalayan dengan membawa semua seledri, susu tajin, Oreo, dan M&M's itu, tidak ada orang yang bisa melihat apa yang kita percayai. Apa yang kita lakukan seharusnya menjadi bukti kasat mata dari apa yang kita percayai. Dan sekarang ini, kita telah membeli semuanya. Bagaimana jika kita mengetahui mengapanya kita sebelum pergi ke toko swalayan? Bagaimana jika mengapanya kita itu hanyalah melakukan hal-hal yang sehat? Untuk selalu melakukan hal-hal yang baik untuk tubuh. Kita akan mendapat semua nasihat bagus yang sama dari semua orang yang sama. Tapi satu-satunya perbedaan adalah di lain waktu kita pergi ke toko swalayan, kita hanya membeli susu tajin dan seledri. Hanya itulah produk yang masuk akal. Nasihat yang lain bukannya tidak bagus, hanya saja tidak bagus untuk kita. Nasihat yang lain itu tidak cocok untuk kita. Dengan menyaring keputusan-keputusan kita dengan mengapa, kita akan menghabiskan lebih sedikit waktu dan uang di toko swalayan. Jadi ada juga manfaat efisiensi. Kita dijamin akan mendapat nilai manfaat dari semua produk yang kita beli. Dan yang terpenting, ketika kita berdiri di antrian bersama produk yang kita beli, setiap orang bisa melihat apa yang kita percayai. Dengan hanya membawa seledri dan susu tajin, orang-orang yang lewat akan bisa dengan jelas melihat apa yang kita percayai. Saya bisa melihat kau percaya pada soal menjaga kesehatan, kata mereka kepada kita. Saya juga merasa seperti itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Selamat, Anda baru saja menarik seorang pelanggan, seorang pegawai, seorang mitra, atau suatu rujukan hanya dengan membuat keputusan yang benar. Hanya dengan memastikan apa yang kita lakukan, membuktikan apa yang kita percayai. Orang yang mempercayai apa yang kita percayai akan mudah menemukan kita. Kita telah sukses menyampaikan mengapanya kita berdasarkan apa yang kita lakukan. Ini adalah sebuah konsep idealis. Dan di dunia nyata, tingkat disiplin seperti itu tidak selalu bisa diterapkan. Saya mengerti bahwa terkadang kita harus membuat keputusan jangka pendek untuk membayar tagihan atau mendapatkan manfaat jangka pendek. Itu tak jadi soal. Tes seledri masih bisa diterapkan. Jika kita ingin seiris kue coklat, silahkan saja. Bedanya, ketika kita mulai dengan mengapa, kita sangat tahu bahwa kue coklat adalah keputusan jangka pendek yang tidak selaras dengan kepercayaan kita. Kita tidak berada di bawah ilusi. Kita tahu kita hanya melakukannya untuk mendapatkan mabuk gula yang sesaat dan kita akan harus berolahraga sedikit lebih keras untuk mengeluarkannya dari sistem kita. Ada banyak sekali bisnis yang memandang sebuah peluang sebagai satu-satunya peluang yang akan menempatkan mereka di jalan kejayaan. Hanya untuk kemudian meletus atau kempis perlahan-lahan. Mereka melihat kue coklat dan tidak bisa menahan diri. Memulai dengan mengapa, bukan saja akan membantu kita mengetahui nasihat yang benar untuk diikuti, tetapi juga mengetahui keputusan mana yang akan membuat kita kehilangan keseimbangan. Tentu saja, jika perlu,
kita dapat membuat keputusan-keputusan seperti itu. Tetapi jangan terlalu banyak membuatnya, karena dengan berjalannya waktu, tidak akan ada orang yang tahu apa yang kita percayai. Tetapi bagian yang terbaik adalah begitu saya memberitahu mengapa, Anda tahu bahwa kita akan pergi untuk hanya membeli seledri dan susu tajin, bahkan sebelum Anda membacanya. Begitu saya memberi saringan, begitu saya mengatakan mengapa, Anda tahu persis apa keputusan yang perlu dibuat sebelum saya mengatakannya. Itu disebut timbangan. Ketika mengapa telah dinyatakan dengan jelas di dalam suatu organisasi, semua orang di dalam organisasi dapat membuat keputusan sejelas dan seakurat pendirinya. Mengapa menyediakan saringan yang jelas untuk pembuatan keputusan. Setiap keputusan, penerimaan pegawai, kemitraan, strategi, dan taktik, semuanya harus melewati dan lulus tes seledri. Subjudul: semakin banyak seledri yang kita gunakan, semakin banyak kepercayaan yang kita dapatkan. Mark Rubin adalah orang tua yang baik. Dia menghabiskan banyak waktu bersama dua putrinya, Lucy dan Sophie. Pada suatu Sabtu sore, istrinya, Claudine, membawa Lucy bermain di rumah teman. Dan Mark tinggal di rumah mengasuh Sophie yang berusia 5 tahun. Merasa agak lelah, Mark hanya ingin bersantai sebentar di sofa dan tidak harus bermain lagi di rumah pohon untuk ke-9 kalinya pada hari itu. Untuk menyibukkan Sophie, Mark memilih televisi sebagai pengasuh anak. Mark mempunyai 2 DVD kartun baru untuk dipilih. Dia belum pernah menonton keduanya dan juga belum pernah mendengar tentangnya dari media atau teman-temannya yang juga mempunyai anak kecil. Mark sendiri tidak ingin menonton film kartun. Dia berencana membiarkan Sophie menikmati film kartunnya di satu ruangan, sementara dia menonton sesuatu yang berbeda di ruangan lain. Salah satu DVD itu adalah produksi sebuah perusahaan yang tidak dia kenal, dan yang lain adalah produksi Disney. Yang mana yang dia pasang di pemutar DVD? Yang mana yang akan kita pasang di pemutar DVD? Jawabannya begitu jelas sampai-sampai pertanyaan itu bisa dianggap konyol. Tetapi mari kita pertimbangkan fakta-faktanya. Kedua DVD itu adalah film kartun. Keduanya cocok untuk usia anak. Keduanya memiliki ulasan yang bagus di sampul kemasannya. Satu-satunya perbedaan adalah kita mempercayai DVD dari Disney. Disney bukanlah perusahaan yang sempurna. Terkadang mereka mengalami masalah manajemen dan kepemimpinan. Harga saham mereka terkadang anjlok. Mereka selalu menghadapi masalah tuntutan hukum. Beberapa pihak akan mengelompokkan mereka ke dalam kelompok korporasi nakal yang bekerja untuk sekedar memenangkan Wall Street. Jadi, mengapa kita mempercayai mereka? Disney beroperasi dengan rasa mengapa yang jelas. Mereka ada untuk memajukan kegembiraan keluarga yang baik dan bersih. Dan selama puluhan tahun, segala sesuatu yang mereka katakan dan lakukan telah membuktikannya. Mereka telah lulus tes seledri. Mereka telah begitu konsisten pada segala sesuatu yang mereka katakan dan lakukan, sehingga para orang tua cukup percaya untuk membiarkan anaknya menonton isi film Disney tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Ini tidak ada hubungannya dengan kualitas produk. Ini tidak rasional. Southwest Airlines juga telah lulus tes seledri. Perusahaan ini sangat konsisten dalam jangka waktu yang lama, sehingga kita nyaris mengetahui apa yang bisa kita harapkan dari mereka. Misalnya,
Maskapai ini tidak menerima pemesanan tempat duduk. Penumpang boleh sembarangan memilihnya setelah berada di kabin. Ini adalah salah satu hal yang mereka lakukan untuk membuktikan apa yang mereka percayai dalam soal kebebasan. Ini masuk akal. Sebuah perusahaan yang melayani rakyat biasa dan sangat menghargai kesetaraan bagi semua orang tidak akan pernah memiliki struktur kelas. Jika maskapai Delta atau United atau Continental berusaha melakukan hal yang sama, ini tidak akan masuk akal. Kebebasan memilih tempat duduk tidaklah cocok dengan cara mereka. Subjudul: Ketika Tesseledri dilanggar. Sandal Birkenstock, kaos oblong yang diwarnai dengan teknik ikat, rangkaian bunga daisy, dan mobil van VW. Semuanya adalah lambang cita-cita perdamaian, cinta, dan vegetarianisme dari kaum hippie. Jadi, agak mengejutkan ketika di tahun 2004, Volkswagen memperkenalkan model mobil mewahnya seharga $70.000. Perusahaan ini tersohor memasang jambangan untuk bunga segar di papan meja depan mobil Beetle barunya dalam upayanya untuk bersaing dengan mobil-mobil mewah kelas atas termasuk Mercedes-Benz S-Class dan BMW 7 Series. Mobil V8 335 tenaga kuda ini membanggakan beberapa fitur yang paling modern. Misalnya, sistem suspensi kompresor udara dan kendali cuaca 4 zona. Ia bahkan memasang sistem pijat shiatsu yang bisa diatur di tempat duduknya. Mobil ini adalah sebuah pencapaian yang menakjubkan. Mobil ini sangat nyaman dan sebuah monster di jalanan, mengalahkan mobil-mobil mewah terkenal lain di kelasnya. Para kritikus menyukainya, tetapi ada satu masalah kecil. Terlepas dari semua fakta dan angka, ciri dan manfaat, dan terlepas dari teknik permesinan Jerman yang tersohor di dunia, hanya sedikit orang yang membelinya. Ini tidak masuk akal. Tetapi yang VW lakukan tidaklah konsisten dengan apa yang kita kenal sebagai kepercayaan mereka. Selama berbagai generasi, Volkswagen, istilah Jerman yang berarti mobil rakyat, telah membuat mobil untuk Anda dan saya. Semua orang tahu apa yang dibela oleh VW, kekuasaan bagi rakyat. Ia telah mewujudkan isu perjuangan itu di dalam produk-produknya, yang adalah kualitas baik yang bisa dijangkau oleh orang biasa. Dengan satu ayunan kreativitas Jerman, VW kehilangan keseimbangannya. Ini tidak seperti Dell yang mengeluarkan pemutar MP3 atau United Airlines yang memulai penerbangan berbiaya rendah. Pada dua kasus ini, kita tidak mengetahui mengapanya mereka. Tanpa mengetahui atau merasakan mengapanya mereka, kita tidak bisa membuat diri kita membeli produk mereka yang memiliki nilai lebih jauh dari apanya mereka. Pada kasus VW, ia mempunyai mengapa yang jelas. Tetapi, apa yang mereka produksi sungguh tidak selaras dengan mengapa itu. Mereka tidak lulus tes Ledry. Toyota dan Honda lebih tahu soal ini dibandingkan Volkswagen. Ketika memutuskan untuk menambah model-model mewah, mereka menciptakan merek baru, Lexus dan Acura, untuk melakukannya. Toyota telah menjadi lambang efisiensi dan harga yang terjangkau bagi populasi umum. Mereka telah membangun bisnis di atas sederet mobil biaya rendah.
Mereka tahu bahwa pasar tidak akan mau membayar harga tinggi untuk mobil mewah dengan nama atau logo yang sama di tutup mesinnya. Meskipun mobil mewah, Lexus masih merupakan salah satu dari mengapanya Toyota. Ia masih mengandung isu perjuangan yang sama seperti mobil-mobil bermerek Toyota, dan nilai-nilai dari perusahaan tetaplah sama. Satu-satunya perbedaan adalah apa yang mereka lakukan untuk mewujudkan isu perjuangannya. Kabar gembiranya, VW tidak membuat kesalahan yang sama lagi, dan mengapanya mereka masih jelas. Tetapi, jika sebuah perusahaan terlalu sering mencoba merebut peluang pasar yang tidak konsisten dengan mengapanya mereka, maka seiring dengan berjalannya waktu, mengapa mereka akan menjadi kabur, dan kemampuan mereka untuk menginspirasi dan menumbuhkan kesetiaan akan rusak. Apa yang dikatakan dan dilakukan oleh perusahaan memang penting, sangat penting. Di tingkatan apalah isu perjuangan perusahaan diwujudkan. Di tingkatan inilah perusahaan bicara kepada dunia luar, dan baru pada saat itulah kita dapat mengetahui apa yang dipercayai oleh perusahaan. Kita sudah berada di akhir topik 10, yang artinya adalah akhir dari bagian 4, cara menggalang orang-orang yang percaya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian 5 yang berjudul tantangan terbesar adalah sukses.